yang wow apalagi ya siang ini? Yang unik-unik dan bikin cerdas pastinya. Oh, ini aja. Sobat-sobat Otan, hewan purba yang masih hidup sampai sekarang. Cakep! Hewan purba yang masih hidup sampai sekarang, yang pertama, namanya unik. Mimilan Mintuno. Nih, yang ini nih teman. Sob, tunjukkan rupamu yang luar biasa itu dong. Mimilan Mintuno ini biasa juga disebut belangkas, atau nama lebih terkenalnya kepiting tapal kuda. Sobat Otan ini memang sering ditemukan berpasangan loh teman. Makanya ia sering disebut Mimilan Mintuno. Merupakan peribahasa dalam masyarakat Jawa yang berarti cinta sejati. Mimi sebutan untuk belangkas berkelamin jantan, sedangkan betina disebut Mintuna. Belangkas juga dapat hidup di dua alam loh teman. Tenang, dia bukan binatang jadi-jadian kok. Nah, kenapa hewan ini disebut hewan purba yang masih hidup sampai sekarang? Otan coba jawab ya. Karena para peneliti menemukan fosil otak milik kepiting tapal kuda yang berusia 310 juta tahun. Kermaks! Hal yang mengejutkan para ilmuwan bahwa otak purba yang berasal dari periode karbon itu sangat mirip dengan kepiting tapal kuda modern. Iya, mirip sobat Otan yang ada saat ini. Dengan kata lain, meskipun 310 juta tahun evolusi, fosil otak kepiting tapal kuda hampir sama dengan bentuk modernnya saat ini. Kura-kura juga merupakan salah satu hewan purba yang masih hidup sampai saat ini teman. Diperkirakan, kura-kura sudah ada sejak 200 juta tahun yang lalu. Uniknya, kura-kura berevolusi hanya dengan sedikit perubahan. Perbedaannya adalah kura-kura purba memiliki bentuk gigi yang tajam dan panjang, sedangkan gigi kura-kura modern lebih pendek. Selain itu, kura-kura purba tidak bisa memasukkan kepalanya ke dalam cangkang. Berbeda dengan kura-kura modern yang bisa memasukkan seluruh tubuhnya ke dalam cangkang saat dalam keadaan berbahaya. Tempurung kura-kura itu ternyata merupakan gabungan dari 50 tulang. Ada tulang rusuk, tulang bahu, dan tulang belakang yang semuanya menyatu membentuk cangkang. Selain merupakan hewan purba, kura-kura juga ternyata bisa memiliki umur yang panjang. Hewan ini bisa hidup lebih lama dari manusia, yaitu sekitar 150 tahun. Kermaks kamu sob. Satu lagi, hewan purba yang ada sampai sekarang. Ayo, ada yang tahu ini hewan apa? Ini si Nautilus teman. Nautilus adalah salah satu moluska yang telah ada sejak 500 juta tahun yang lalu. Bahkan sebelum dinosaurus ada di dunia ini. Hewan ini bisa memiliki 90 tentakel dan berdiameter 3 dan 30 cm. Sejak dulu bentuknya tidak banyak berubah, sehingga dianggap fosil hidup. Nautilus masuk ke dalam keluarga cumi-cumi dan sotong. Habitatnya adalah di dasar laut. Apa itu? Berbadan lebah tapi kok gede banget? Ya ampun, Otan udah deg-degan aja ketemu monster lebah. Ternyata ini si Degen. Iya, Degen, si otter yang viral di sosmed itu loh. Kamu mau ikut main kartu ya Sob? Udah deh, mending kamu jadi wasit aja. Siapa tahu ada yang curang.
Otan perhatiin dari tadi, mobilnya kok nyaman banget ya. Berasa kayak lagi di dalam rumah. Wah, betul teman. Ini namanya mobil camping atau camper van. Interior dan fasilitas kendaraan ini memang didesain senyaman mungkin untuk beristirahat. Seperti sofa dan meja, wastafel, AC, speaker atau perangkat audio yang bikin puas untuk mendengarkan lagu sepanjang perjalanan. Van camping ini sangat cocok untuk kalian yang ingin bepergian jauh dan menjadikan mobil sebagai rumah kedua. Let's go! Kita pergi yang jauh! Sejuknya. Waduh, gawat, ada yang rusuh nih. Hei, jangan ditumpahin lagi dong Sob. Teman, kayaknya Degen udah gak betah nih liatin Kak Marcel, Kak Vicky, dan Kak Ratu main kartu terus. Oke, waktunya kita main yuk Sob. Degen, tunggu Otan dong. Kamu larinya cepet banget sih. Sepertinya tubuh Degen yang langsing bikin dia jadi lincah banget kesana kemari. Oh iya, soalnya Degen merupakan otter jenis cakar kecil atau disebut juga sero ambrang teman. Otter asal Asia Selatan dan Tenggara ini adalah jenis otter terkecil dari 13 spesies yang ada. Loh, apa yang terjadi Sob? Astaga, ternyata ada ular di sebelah situ teman. Kok kamu takut sih? Biasanya kan seekor otter sangat berani melawan ular rektik seperti ini. It's okay Sob, ular ini gak akan ganggu kamu kok. Saking jinaknya, insting defense dan menyerang saat ada predator datang sudah berkurang ya. Hasilnya, si otter cakar kecil ini tetap cuek aja tuh lanjutin lari bareng Kak Marcel. Degen super happy banget ya. Sebab otter kan memang hewan semi akuatik. Mereka pandai berenang dan sering menghabiskan waktu untuk berenang. Oh iya, hewan koloni ini bisa menjadi indikator air bersih jika ditemukan di sekitar sungai. Sob, lihat. Di atas batu itu kayak ada liatin kita. Wah, betul saja teman. Itu ada anak biawak. Memang gak ketebak ya sifat si Degen. Giliran masih kecil aja kamu berani. Tunggu agak gedean deh Sob. Dijamin auto kabur. Teman, otter atau yang sering disebut berang-berang ini punya mantel bulu loh. Minyak yang melapisi bulu bagian luar berfungsi untuk menahan air. Selain itu, otter punya kantong udara dalam mantelnya yang bermanfaat untuk melindungi diri saat berenang. Pantes ya kamu jago banget soal renang. Teman, udah pernah belum merasa dititipkan hewan peliharaan di tempat umum? Dititipin kucing, anjing, udah biasa. Gimana ya reaksi orang-orang melihat Degen si otter? Bahkan jika Kak Marcel menitipkan ia ke orang lain. Yuk Markirat, mari kita lihat. Nah, ini target pertama kita teman. Ada 2 ibu-ibu yang lagi ngobrol tuh. Coba ya kita lihat reaksi mereka. Kak Marcel, mainkan. Wah, Otan gak nyangka si ibu mau dititipin seekor otter. Degen mulai iseng deh lari kesana kesini tuh. Yeay, berhasil. Akhirnya ada yang berani loh dimintai tolong jaga seekor otter. Lanjut target kedua.
Bu di atas motor tuh. Waduh Bu, sampai loncat dari motor segala. Kaget banget kayaknya. Kak Marcel cuma mau titip otter aja kok Bu, bukan titip harta warisan. Oke, target kedua gagal nih guys. Masih di depan sekolah nih. Untung ada bapak baik hati mau nolongin. Mantep deh Pak. Asik. Si bapak mulai nyaman nih sama Degen. Walah, makin rame bubaran sekolah nih. Cie, kamu jadi pusat perhatian anak-anak SD nih. Jangan usil ya Sob. Yeay, ternyata kamu disambut hangat oleh bapak dan sekumpulan anak kecil ya Sob. Mantap. Nah, daripada gosip siang bolong, mendingan jagain motor aja Mbak. Sebentar aja. Jangan usil dong Sob. Kamu bikin kakak-kakak cantik ini makin gelisah aja. Yes, berhasil. Makasih ya kakak-kakak udah mau direpotin Degen dan Otan. Teman, dari sosial eksperimen ini dapat Otan simpulkan bahwa banyak orang masih awam dengan otter. Tapi keberanian dan kepedulian menjaga Degen selama dititipkan sih Otan kasih 4 jempol deh. Kermaks. Wah, gawat Sob. Masa kamu dibilang mirip marmut? Sungguh terlalu. Buat yang jawab musang, ya nggak salah juga sih, karena otter masih masuk keluarga Mustelidae. Tapi meski masih satu keluarga, otter dan musang sangat jelas perbedaannya. Salah satu perbedaannya ada di sini nih. Kanatse dan Kak Marcel ingin membuktikan bahwa otter tidak punya kemampuan memanjat sama sekali seperti musang. Sebab hewan semi akuatik ini mempunyai bentuk telapak kaki yang datar, tidak memiliki kuku cakar, tapi berselaput. Tipe telapak ini sama sekali bukan ciri-ciri hewan arboreal. Jadi mulai sekarang jangan ketuker lagi loh ya antara otter dan musang. Secara habitat aja udah beda banget guys. Loh, gak bisa manjat pohon tapi kok si Degen bisa manjat ke pundak Kak Marcel? Ini dia keunikan Degen. Otter betina satu ini bisa manja sama siapa aja loh. Nah kalau udah manja begini, biasanya ia akan minta gendong di pundak. Sob, baru kali ini Otan lihat otter betah di pundak. Kayak burung hantunya Om Libat aja. Nah lu, kasihan tuh Kanatse kegelian kamu tempelin. Antara geli atau keberatan badan kamu ya Sob? Sosial eksperimen tadi memang terbukti ya kalau Degen ramah dan gak rewel saat bertemu dengan orang asing. Buat teman di rumah yang memelihara otter, boleh nih ikutin tips dari Kak Marcel agar otter kalian juga gak kalah jinak seperti Degen. Pertama, biasakan memberi makan langsung dari tangan atau hand feeding. Dengan cara ini, pemilik akan membangun kedekatan dengan si otter. Kalau udah terbiasa, bukan hanya Kak Marcel yang bisa kasih makan, tapi si Degen juga mau kok disuapin sama orang lain. Apalagi kakak cantik seperti Kanatse. Selain hand feeding, jangan bosan ya untuk ajak peliharaan kalian jalan-jalan. Kasian dong kalau sobat Otan di dalam kandang terus. Treatment ini membuat hewan peliharaan kalian akan menemukan banyak hal baru dan belajar untuk beradaptasi. Tuh, kayak Degen yang selalu happy diajak lari-larian di taman. Ayo Sob, cepat kabur. Jangan sampai kalian terjaring razia Satpol PP. Maksudnya terjaring sama si paman nelayan ini. Wait.
Jangan emosian dulu dong guys. Mendingan kita kenalan dulu deh sama Sobat Totan ini. Banggai Cardinal Fish atau biasa dikenal dengan nama panggilan BCF. Mungkin masih saudaraan sama BCL, si penyanyi itu loh. Yap, sesuai dengan namanya. Sobat Totan ini merupakan penduduk asli alias endemik dari Banggai Kepulauan, yang merupakan salah satu kabupaten di Provinsi Sulawesi Tengah, teman. Bentuknya yang unik membuat Sobat Totan ini banyak diincar untuk dijadikan ikan hias akuarium. Ini menyebabkan populasi alami di daerah asalnya mulai masuk dalam daftar terancam punah. Wah, jangan berburuk sangka dulu ya teman. Paman-paman ini sebenarnya sedang membantu proses pembenihan BCF. Proses ini berfungsi untuk melindungi benih atau anakan cardinal fish dari serangan predator, sehingga populasinya tidak terancam. Ternyata meskipun berwajah sangar, paman-paman ini berhati baik. Cakep! Banggai cardinal fish ini merupakan ikan tropis yang bertubuh kecil. Bentuknya yang unik, mirip seperti burung walet, memang menjadi daya tarik bagi kolektor ikan hias akuarium, teman. Namun, Sobat Otan yang satu ini tidak mudah ditemui di sembarang tempat loh, alias hanya tersebar di Kepulauan Banggai dan sekitar Laut Sulawesi saja. Meskipun dari potensi ekonomi BCF ini cukup menjanjikan, sayangnya sangat sulit mencari penangkaran atau tempat budidaya si imut ini di sekitar Banggai Laut sendiri, teman. Bahkan, pembudidayaan BCF baru diketahui berada di daerah Ambon dan Bali. Sob, awas sob, ada bulu babi. Cepat pergi, nanti kalian bisa merinding disco loh jika tertusuk durinya. Wah, dikasih tahu kok malah diam saja sih. Kualat baru tahu rasa deh. Teman, ternyata mereka ini memang sangat suka berenang di sekitar terumbu karang dan padang lamun. Tidak terkecuali si bulu babi ini. Dan ternyata bulu babi yang menjadi senjata mereka untuk menghindar dari para predator, teman. BCF memang tidak memiliki kemampuan untuk melawan predator. Makanya mereka hidup secara berkoloni atau bergerombol. Wah, cocok nih kalau bikin geng motor. Waduh, kamu makan apa itu, Sob? Kalau makan sedikit-sedikit dong. Tenang, Otan gak bakalan minta. Rahang mulut yang cukup besar pada indukan jantan ternyata berfungsi untuk melakukan pengeraman telur setelah dibuahi, alias mouth breather. Jumlah telurnya mencapai 15 hingga 30 butir yang akan dieraminya selama 14 hari hingga telur berubah menjadi anakan. Selama proses pengeraman ini, sesekali indukan jantan membuka mulutnya untuk sirkulasi air dan oksigen pada telur. Wah, ini contoh bapak yang bertanggung jawab.